Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran hamdan lillah. Wassalatan wassalaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah Isya dan Tarwih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga pada malam hari ini dengan tidak terasa kita telah berada memasuki malam yang ke-6. Sudah 5 hari kita menyelesaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Pada kesempatan ini tiada kata yang paling indah untuk kita senantiasa ucapkan adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan. Dan juga kita bersyukur karena doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun lalu kita bersama-sama di masjid ini atau kita masing-masing berdoa, semoga Allah menyampaikan kita hingga Ramadan yang akan datang. Paling tidak Rasulullah menunjukkan sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan, Rasulullah memberikan petunjuk dengan sabdanya, dengan doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Doa ini kita panjatkan pada tahun lalu. Kalau kita tidak masing-masing berdoa, paling tidak Pak Imam memimpin doa, dan ternyata doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang patut kita syukuri, sehingga kita sampai kembali bulan suci Ramadan tahun ini kita bisa nikmati. Kita semua mengetahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, bulan yang agung, dan Allah menyebutkannya Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan disebut bulan yang agung, bulan yang paling mulia? Karena di bulan Ramadan ini bulan yang diperuntukkan untuk hambanya yang beriman. Kita patut bersyukur kehadirat Allah. Hanya orang-orang yang beriman yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, ibadah puasa. Sehingga Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kita patut bersyukur bahwa kita telah dapat berjumpa, bersua kembali dengan bulan yang mulia, bulan yang agung ini. Syahrul Ramadan. Karena di bulan ini juga disebutkan selain Syahrul Ramadan, sebutan lain dari Syahrul Ramadan ini adalah Syahrul Tarbiyah. Adalah bulan pendidikan di mana Allah mendidik hambanya, melatih, membina, membimbing kita umat Islam saat ini berada pada pendidikan Allah Subhanahu wa taala. Kita dilatih agar kita semakin memiliki sikap dan sifat. Pertama, sifat sabar.
sifat disiplin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah melaksanakan ibadah puasa melatih kita, membimbing kita. Dengan puasa itu kita terjaga dari hal-hal yang bisa merusak amal-amal ibadah kita. Dengan ibadah puasa melatih kita untuk semakin meningkatkan kesabaran kita dalam hal melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga melatih kesabaran kita untuk menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya ibadah puasa dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan, insya Allah Allah akan memberikan derajat takwa yang tertinggi di sisinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa selain bulan disebut dengan syahrul Ramadan, syahrul tarbiyah, juga syahrul Quran. Bulan Al-Quran, bulan puasa ini kenapa? Karena memang Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Ramadan biasa juga disebut dengan syahrul ibadah, karena memang di bulan ini seluruh ibadah yang dikerjakan oleh hamba Allah yang beriman diberikan pahala yang berlipat ganda. Selain ibadah puasa, ibadah-ibadah yang lain, melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan ibadah tarawih, mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut dengan syahrul ibadah. Bulan Ramadan juga disebut dengan syahrul barakah, syahrul maghfirah. Jadi bulan ini betul-betul adalah bulan kita umat Islam, umat hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh rangkaian ibadah di dalamnya diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali Bapak Ibu hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah yang perlu kita sadari bersama, bahwa Allah sudah memberikan kesempatan umur kita bisa bersua kembali bulan Ramadan. Tinggal kita sekarang sedapat mungkin kita bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah Ramadan ini dengan maksimal. Apakah itu ibadah sholat kita? Sekali lagi, selain ibadah puasa, ibadah sholat kita, sedekah kita, dan termasuk ibadah yang pahalanya dilipat gandakan Allah adalah kita membaca Al-Quran. Al-Quran yang kita baca, insya Allah diberikan pahala 10-70 kali lipat, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwa membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan 10-70 kali lipat. Rasulullah mengingatkan, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf. Tiap-tiap huruf diberikan pahala 10-70 kali. Kalau satu huruf saja diberi 70 pahala, kalau kita mau hitung-hitung pahala ini, maka 3 huruf berarti sudah 210 pahala. Nah, bagaimana kalau kita bisa khatam satu Al-Quran 30 juz, 144 surat,
6.666 ayat. Itu ayat. Di dalam ayat itu masih ada beberapa huruf lagi. Nah ini yang harus kita perhatikan, membaca Al-Quran. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi petunjuk-petunjuk Rasulullah bahwa orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, insya Allah Al-Quran itu menjadi syafaat, menjadi pembela kita nanti tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Al-Quran yang kita baca setiap hari, terlebih di bulan Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, akan menjadi syafaat bagi kita. Ya, kalau di dunia ini orang berperkara di pengadilan, ada pengacaranya, ada yang mendampingi, ada yang pembelanya, agar perkara yang dihadapi itu bisa lolos dari jeratan hukum. Kalau pengacaranya hebat, dia akan selamat. Nah, di hari kemudian kita akan menghadapi mahkamah ilahi. Semua kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah Al-Quran mendampingi kita. Tatkala kita diponis orang ini harus masuk di sebelah kiri itu alias neraka. Begitu datang Al-Quran, ya Allah, tangguhkan hukuman orang ini. Orang ini pernah membacaku tatkala ia masih hidup di dunia. Itu Al-Quran datang memberi syafaat, memberi pertolongan kita, yang seharusnya kita harus sudah masuk pada golongan orang-orang yang berada di tempat sebelah kiri, yakni disediakan dalam sebelah kiri neraka dan sebelah kanan adalah surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita perhatikan. Selain sembari senantiasa kita bersyukur di mana kita masih diberikan usia yang hingga kita bisa sampai di bulan Ramadan ini, mari kita isi, mari kita maksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Mari kita ajak keluarga kita, karena bulan ini adalah bulan pendidikan. Mari didik diri kita masing-masing, ya kita semakin sabar beribadah, sabar melaksanakan perintah-perintah Allah, karena melaksanakan ibadah butuh kesabaran. Sholat subuh saja, kalau tidak ada kesadaran yang kuat, tidak ada kesabaran yang kuat pada diri kita, maka banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Sehingga banyak orang terkadang malas, begitu sudah sudah sahur, kembali lagi tidur. Sehingga sholat subuhnya terlantar. Ini yang harus kita hindari. Semua kita hendaknya memiliki kesabaran dalam hal melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya mengajak kepada jamaah sekalian, semoga kita dalam melaksanakan seluruh rangkaian amaliyah Ramadan ini, kita digolongkan menjadi orang-orang yang dikelompokkan kepada menjadi 4 kelompok, sebagaimana Rasulullah bersabda bahwa ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, al jannatu mustaqatu ila arba'atin nafarin, talil Quran wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa shaumi fi syahri Ramadan. 4 kelompok manusia ini, semoga semua kita yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah bisa menikmati bulan Ramadan ini, kita menjadi hamba-hamba Allah yang termasuk hamba di 4 kelompok tersebut, yakni orang yang senantiasa membaca Al-Quran, insya Allah dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa menjaga lisannya, lidahnya, dengan terjaga lisan untuk tidak berkata-kata yang bisa membatalkan ibadah puasanya. Kelompok inilah
juga di surganya, dirindukan oleh surganya Allah. Dan yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang senantiasa mensedekahkan hartanya, orang-orang yang memberikan makan, memberikan takjil kepada orang-orang yang berpuasa. Ini kelompok orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Dan yang keempat adalah kelompok orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Insya Allah kita semua berada dalam 4 kelompok ini. Ini yang harus kita perhatikan, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan 25 hari yang lewat dan masih ada 25 hari lagi, mari kita berusaha betul-betul berniat yang sebaik-baiknya seluruh amal yang kita kerjakan mendapat ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang kita kerjakan hanya karena Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, man qama ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan sholat di malam hari, apakah itu tarawih, apakah itu sholat lail, karena Allah mengampuni seluruh dosa-dosa yang telah dilakukan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi renungan bersama untuk kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan maksimal, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang insya Allah mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Demikian, mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.